warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena surah belakang bu. Baik, kurang semangat. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang aku hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Majelis Taklim wal Awamil, selanjutnya yang dihormati Bapak Wali Nagari, seluruh perangkat nagari yang hadir, selanjutnya yang dihormati Ketua dan Pengurus Masjid, Surau dan Musola, termasuk kelompok Yasin. Selanjutnya yang dihormati orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, kali ulama, jadi pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya saudara samunan hadir. Kokete datang sobi namu, nagodang datang ibogala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah hadir, insyaallah diberkahi Allah. Pertama, bersyukur ke Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mulai dari tadi pagi sampai siang ini, alhamdulillah kita hadir di masjid di rumah Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kedatangan kita hari ini ke masjid dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan dibalas dengan amal pahala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lamajan ke kita, ia sonang hidup sebagai orang Islam. Baik Bapak Ibu, tadi lah disampaikan dua de apa ambo de Ustaz Tido. Ikut nangkan dua kali ambo hadir di hadapan Bapak Ibu mengisi acara itu. Dek lalamu dak basu, jadi perlu perkenalan semene Pak. Nama aku Yasmin. Ketik panamu kadang-kadang bibit orang kasomak ikut somak cari makan, dan ini turun ke mama dari mama ke makan. Datuk Rajo Sino, bukan Rajo Pak, Rajo. Aku pilihan Datuk Katumanggungan. Datuk Katumanggungan itu Bapak Ibu keturunan Rajo. Foto pilihan. Kalau Datuk Perpakinan Sabatang, rakyat biasa tak kurang sontiak hebat. Kalau ada Bapak Ibu kue ke Batu Sangkal, makanan tua tanah datar, di situ ada namanya batu batikam. Karena aku dinamakan batu batikam. Kalau dipanjang, kalau direntang panjang di bawah, dan itu ngaji juga. Aku domisili Batu P3 di kota Soeharto. Administrasi aku namanya Kelurahan Durian 1, Kecamatan Barangin. Namun kecamatannya kan Barangin Pak, tak orang dulu. Ayo saya tahu itu. Nah, kalau kampung asli ambo tahu Pak. Iko de ambo namanya Ayu. Aku nama sekolah. Ayu. Ambo sangko kok Ayu tadi Pak Ketua. Ular kang lekor dalam model tepuk demandul. Itu bahasa ambo Pak. Lain Padang, lain Dilalang, lain Lubuk, lain Ikan, lain daerah, lain bahasa. Jadi kok ceramah beku aku banyak pakai bahasa Lintau, kita cari aku bersama bahasa Jawa di situ begitu Pak. Itu ke ceramah akan panjang-panjang, sampai sudahlah Pak. Kalau sudah sholat kita boleh. Iko yang kedua mau ke masjid itu Bapak Ibu.
Takonan itu bahasa ditoba. Kalau bahasa teh baru teringat. Lain takona, lain tak inget, lain takonan. Aku dulu materi pengajian kita katiku ambo kamu kemarin. Itu lagi dulu Bapak Ibu. Lain takona. Dak takona. Dak ini artinya lalu ko. Katiku itu pembahasan itu Surah Al-Fat ayat 29 tanda orang Islam. Aturan dulu. Untuk ini Bapak Ibu ngaji pada liur kiamat baladasan. Itu ambil dari Al-Quran surah kedua ayat 42. Surah kedua atau surah kedua? Al-Baqarah ayat 42. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya akan aku penuhi janjiku kepadamu, dan takwiklah hanya kepada aku saja. Insya Allah Bapak Ibu, aku yakin banyak itu yang hafal ayat itu. Kalau baca dalam surah Al-Baqarah ayat 40, secara khusus di situ Allah menyinggung Bani Israil. Nanti bau de Allah Bani Israil. Oi Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku ajian kepadamu. Walaupun khusus disebut de Allah Bani Israil Bapak Ibu, tapi de kita orang Islam, umat Nabi Muhammad, kita orang Muslim, tak panggil puluh hendaknya de ayat Allah kok. Surah Al-Baqarah ayat 40. Baik itu Bapak Ibu. Kalau kita ini bahasa mintau di koneng-koneng lebih banyak usul nikmat yang diajar di Allah ke kita umat Nabi Muhammad ketimbang nikmat yang diajar di Allah kepada kaum Bani Israil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kok kita hitunglah nikmat Allah, kita kumpulan cie-cie, wah hitung cie-cie. Dan dua lah manusia kok yang bisa doa itu. Walaupun orang sentiang, walaupun orang hebat, walaupun orang pintar, walaupun orang jenius, dan dua lah yang bisa menghitung nikmat Allah. Batanya aku cek di dompet itu aku koyo kumpul 50 kota doang. Bapak awak dia di Allah waktu saya semalam. Kalau dompet jam sambung di Soluntoa. Soluntoa lima itu punya Pak. 24 jam saya semalam. 24 jam saya semalam, awak tak pernah berhenti menaiki nikmat dari Allah, Zat yang menciptakan kita. Contoh ini siang, mulai dari siang sampai siang hari, pagi sampai pagi hari, malam sampai malam hari, non-stop 24 jam, awak selalu menaiki nikmat dari Allah. Sehingga di Allah, tak bisa wa itu nikmat yang diberi Allah ke kita. Contoh Bapak Ibu, kita orang Minang, bagaimana dari alam malam berkembang jadi guru. Panakit pisau sirawi ambil kagalah batang lintabong selodang ambil kanyiru. Kok sakit dia itu jadi kagawi, sakapah jadikan gunung alam terkobang jadi guru. Layang panangan jauh, tukian panangan roke. Ambil contoh kanan, sudah. Ambil tua kanan, monang. Lamu ini banyak dilaso. Jauh apa jalan? Banyak nadi coye. Inti deh kita orang Minang alam tak kombang jadi guru. Contoh nandoke itu apa? Cuma ceramah aku tak kayak aku nampak aku nandoke itu dijadikan contoh. Aku pun nama tadi Pak? Ayu. Aku nama Ayu. Kini coba mau tanya.
Lai takona dia apa ibu. Dah usah mulai kita kenek, mulai kita bayi pak. Sampai kita dewasa. Kiro-kiro laba po gale ayu ko kita minum. Tak payah-payah coba. Aduh na bisa mah itu. Mungkin dak gale dosa. Rum mungkin apa? Do ope do. Laba rum na kiro-kiro kita minum. Itu contoh Bapak Ibu, dak bisa wa itu nikmat Allah. Baru nikmat kiye wa kalian dalam bentuk air, dak bisa kita hitung Bapak Ibu. Antara barang banyaknya air kok kita minum. Satu. Nan kedua, awak manusia makhluk hidup. Awak manusia butuh makan. Awak makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kau beda coba gitu. Nanti hidup untuk makan, nanti makan untuk hidup. Nama nu kita kobok. Makan hidup. Makan untuk hidup. Kita makan untuk hidup pak. Makan kita kok untuk kelangsungan hidup kita, bukan hidup untuk Nah, ini Bapak Ibu. Ratu-ratu dalam kondisi normal, kita makan kan 3 kali sehari. Walaupun makan pagi ya dojo disobek sarapan pak. Aku sesuai porsi boleh. Example Bapak Ibu contoh. Sekali makan awak sapiriang. Sekali makan sapinggan. Sapiriangnya bau Ustaz. Sesuai porsi. Kok makan banyak ya kalau bosor itu sapinggan melanjut. Gua kete ayah sesuai porsi. Ambotannya Bapak Ibu. Mulai samajak kita dewasa paling berakal. Layak do kita nang bisa main tuang. Layak do kita nang bisa mengenal. Kio-kio laba pinggan nasi kita makan. Tidak ada Bapak Ibu. Maka buat yang dikejen di Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kok kita hitung nikmat Allah, dah ada awak manusia yang bisa untuk main hitung Bapak Ibu. Maka ini nikmat yang dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa yang nama bersyukur, nikmatku ditambah oleh Allah. Tapi siapa yang tidak nama bersyukur, siapa yang tidak nama berterima kasih, siapa yang tidak nama berbagi, azab Allah sangat pedih. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Berarti pilihan kaki itu Bapak Ibu. Kalau kita nama berterima kasih bersyukur, nikmatku ditambah oleh Allah. Tapi kalau ada orangnya yang sampai karyang, untuk sampai karyang. Siapa orangnya yang cekai, siapa yang memakai ilmu sabi, baik ilmu sabi. Nah, kau waktunya apa? Azab Allah sangat pedih, azab nanti dari Allah. Ambil ini contoh balik Bapak Ibu. Layang pandangan jauh, tukian pandangan oke, tak tukian pandangan tadi masing-masing. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ikolah kiasan dek itu di Minang, bajau dari alam, bajau dari pengalaman, bajau dari kehidupan alam takabang, jadi guru. Ini wajib Bapak Ibu. Walaupun kejadiannya bukan di tempat kita, walaupun kejadiannya bukan di zaman kini namanya zaman now. Zaman apa nama Pak? Zaman now, zaman milenial. Kejadiannya di zaman Nabi Musa. Siapa orangnya Ustaz? Namanya Korun Bapak Ibu. Walaupun hidup di zaman Nabi Musa, namanya viral sampai zaman kini. Korun orangnya kayu. Banyak diagi rezeki titipan di Allah. Sayang baribu kai sayang, si Korun dak namu bersyukur. Maka berlaku hukum Allah bagi si Korun. Berterima kasih, nikmat ditambah. Kalau hukum nikmat, azab nandape. Berlaku hukum Allah. Surah Ibrahim ayat 7. Si Korun Bapak Ibu, basaramu basatu, basamu haratunya tuan. Diazab di Allah, dibenangkan di Allah ke dalam perut bumi. Ambil lagi contoh. Ko ada di tombek itu, ko Bapak Ibu, ada orang contoh buat tombek. Sedang lemak buat tombek kok sampai Pak
Tapi dia contoh mi sabodang meja gua. Kok contoh kok? Beko balik resiko jam beko lalu tak ada sopo ome. Nah, contoh. Basobo ome di awak di siko, basobo ome di lintau, basobo ome barang-barang baharoko di solonto. Apa nama bapak ibu? Harta karun namun. Viral bah itu terkenal, bah itu mana nama sekorun. Sampai kini namanya kenal. Apa makna dek itu bapak ibu? Alam tak kembang jadi guru. Model pola akhir kehidupan manusia. Walaupun orangnya kayo, banyak harta, banyak piti, sayang beribu kali sayang dak namu bersyukur, maka azab nan kadape. Itu makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 42, walaupun yang disinggung disebut di Allah Bani Israel ingat nikmat dari Allah, kita pun terpanggil dengan ayat Allah. Sebab Al-Quran pedoman ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Nabi Muhammad penghulu kami, Islam agama kami, Quran hadis pegangan kami. Al-Quran itu pegangan dari kita orang Islam. Zalikal kita bela raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran kitab dari Allah. Tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, pelajaran pertama dari surah Al-Baqarah ayat 42, ingat nikmat yang diajar Allah ke kita. 2. Apa kata Allah di situ? Wa aufu bi ahdi, upi bi ahdikum. Maka penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya akan aku penuhi janjiku kepadamu. Penuhi janjimu, ku penuhi janjiku. Nah, ini coba Bapak Ibu. Kita orang Minang, ukur bayang-bayang. Ukur bayang-bayang sepanjang badan. Ambil air mandian diri, ambil air saluan ke badan. Ukur bayang-bayang sepanjang badan. Kiro-kiro ada tak kita berjanji? Tak usah dijawab janji di kondisi ini Bapak Ibu. Ini musim berjanji ini Pak. Kayak nak Bapak Ibu, musim berjanji gini. Tapi tak janji itu nanti kita bahas loh. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman kepada Allah, penuhilah janji jika kamu berjanji. Buat lihat. Janji pertama nang kodok kita sobek. Leto Pak kodok. Dak loncek tu Pak, jangan salah beko. Kurang gitu. Kodok tu kalau bahasa Wasiko sering Pak. Yo sering tak Pak? Yo sering kok. Kodok acok sering. Nah, kodok janjiku wak sopi. Di mana janji itu wak pamrih ya Allah? Lihat dalilnya. Surah Al-An'am ayat 162. Lihat apa dulu? Surah apa Pak? Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa ma lillahi. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan mati untuk Allah Tuhan semesta alam. Siapa nama janji Bapak Ibu? Kita nama janji. Awak nama janji. Kita bahasamu berjanji. Ampu anak bapak dan ibu, ampu berjanji. Apa-apa berjanji, ibu-ibu berjanji. Kita sabunnya berjanji. Janji pertama kita sampaikan, sholat itu hanya untuk Allah. Biasa Bapak Ibu, ayat itu kita baca ketika kita sembahyang, ketika kita sholat. Bagian dari doa iftitah. Nah, bagian dari doa iftitah. Maka Allah sampaikan, oi orang beriman, penuhilah janji. Kalau kamu berjanji, janji awak yang pertama, sholat hanya untuk Allah. Ini wakili Bapak Ibu, mohon maaf, banyak orang ini nang lupa janji Pak. Inyo nan bajanji, inyo nan memungkiri. Kalau di Minang lah dipelesetkan kan ada kiasan ade.
Janji biasa, tatian biasa. Itu bukan biasa Bapak Ibu. Bukan janji biasa mungkin, tatian biasa laku. Atu Pak. Binaso. Janji binaso mungkin. Jadi janji itu kalau dimungkiri maka binaso. Siapa binaso? Orang yang berjanji. Ini Bapak Ibu. Kalau aku orang berjanji tapi menurut tu aku nomor ni. Aku nomor ni. Munafik. Mengecek paduto berjanji kianat. Saya pada itu tak Bapak Ibu. Itu adalah tanda ciri orang. Ciri orang munafik. Titian binaso laku, janji binaso mungkin. Jadi ketika janji biasa mungkin, binaso, tatian binaso laku. Maka dek kita Bapak Ibu, sakurang-kurangnya, sakurang-kurangnya kok Pak? 5 kali sehari semalam kita baju hijau. Sholat kita hanya untuk sholat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Jika itu dilalaikan menentang perintah Tuhan. Ingatlah manusia yang beriman. Tuhan yang menjadikan kita untuk amal kebaikan. Suara azan memanggil kita, waktu sholat telah tiba. 5 kali sehari semalam, itu yang diwajibkan. Kalau lain takona janji 5 kali sehari semalam, lain kita tunaikan janji 5 kali sehari semalam, rukuk ke sujud ke Allah, insya Allah Bapak Ibu, kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang memenuhi janji. Sebaliknya pun boleh. Kalau lupa janji, tidak ingat janji, tidak takut janji, berarti orang yang berjanji adalah orang yang munafik. Orang yang munafik. Al-ahdul lazi bainana wa bainakum as-shalah paman tarokaha faqad kafar. Faktor pembeda pikir Nabi antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Siapa orangnya yang tidak sholat, siapa orangnya yang tidak sembahyang, dikatakan oleh Rasulullah itu adalah orang kafir Bapak Ibu. Maka kalau kita jadi Islam, wakili agama, tidak ada yang bisa kita banggakan secara Islam, tidak ada yang bisa kita banggakan secara agama. Kalau kita mengaku Islam tapi tidak memuatkan sholat. Kalau kita mengaku Muslim tapi tidak memuat sholat. Mohon maaf Bapak Ibu, mencoli anggota kanan, mengong pulu anggota kideng. Kideng ko bahasa lintu Bapak. Kalau bahasa awak diseko kiri. Tidak. Mencoli ke kanan, mengong ke kideng. Kini Bapak Ibu kita dan hadirin masjid rumah Allah, jemaah itu nan kue nan togok. Apa namanya? Kue togoknya bukan dari segi umur, bukan dari segi fisik. Kue togoknya tuh dari segi iman yang ada dalam diri. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang meramaikan masjid Allah, yang meramaikan masjid Allah dan bisa datang ke masjid. Siapa orangnya? Orang yang yakin ke Allah, berimannya ke Allah, yakin kepada hari akhir. Dari 5 tanda yang disebut Allah dalam surah At-Taubah ayat 8 itu Bapak Ibu. Tanda pertamunan kedua itu adalah iman, yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir. Itu maka disebut tadi. Kita yang ada di masjid siang ini mulai dari tadi pagi, alhamdulillah, karena kekuatan iman yang diajar di Allah ke kita masih maka itu yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Jadidu iman aku, perbarui selalu imanmu. Kau Nabi yang berpesan. Kenapa Rasulullah selalu berwasiat berpesan ke kita perbarui iman awak? Iman itu bisa naik, iman itu bisa turun, bahkan bisa hilang dalam diri seseorang. Coba cari Bapak Ibu. Lamu kita di dunia, tak namu Allah sembahyang, tak ada gunung. Lamu kita hidup di bumi Allah kok, tak namu kita kaman saji, tak ada gunung.
Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya. Banyak bakat-bakat terpendam Pak. Baik itu kasidah Pak. Pati Pak kalau suruh posta kalau boleh. Saya tahun kita di dunia Bapak Ibu. Kalau dah nampak kita sholat, dah nampak kita sembahyang, dah ada gunodo. Kini cuba kita nan saling kuangato. Kita nan sahamparan diliang mansoji. Aduh ndak kita nan hadir pagi mulai siang kini kok. Aduh ndak kita nan 1000 tahun. Dah mungkin 1000, 100 lah. 1000 kan 900. Aduh ndak mungkin kita nan 100 Pak. Seorang orang kok Bapak Ibu. Kalau di Jawa Barat bisa ada ya Bapak. Seorang orang ada ndak nan 100. Nah, berarti Bapak Ibu kok kiasan dek kita di Minang. Lamu duit 1000 tahun duit, 100 tahun duit. Kalau ndak semboyang ndak ada gunung. Asam kambis asam gelugur, kaki go asam siriang-riang, manani maya di dalam kubur tanya badan. Bapak Ibu, kalau lagi dalam kubur menyesal, dia ada gunung. Ini tahu tu, ini orang tu itu pasal bohong. Lagi dalam kubur, lagi dalam barzak, kubur penyesalan, dia ada gunung. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian dapat menolak. Sudah pitu ada orang tua di Minang. Ndak ada karisiak tu bisa balik dari daun. Ndak ada bubur bisa balik dari nasi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak bagus, pindah ke gunung. Supaya penyesalan jangan sampai datang di kemudian hari. Waktu yang dihadir di Allah ini, kesempatan yang dihadir di Allah ini, kita pagunuan memperbanyak kebaikan. Kita pagunuan untuk berkuliah, kita pagunuan untuk beribadah. Ingat Bapak Ibu. Tadi Pak Ketua kita, Pak Ustadz kita, orang tua kita, lah menyampaikan ke kita. Kita aku di dunia ini tujuannya nyuci untuk beribadah, untuk beribadah. Ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling utama dalam agama kita adalah ibadah sholat. Ini kita coba. Tadi lah disampaikan juga oleh Pak Ustadz kita. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ogiankah kami ya Allah kesenangan hidup di dunia. Sudah tua ogiankah kami ya Allah keselamatan hidup di akhirat. Sudah tu ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Oh doa kita Bapak Ibu. 3 in 1, 3 permintaan dalam satu doa. Itu Al-Quran Bapak Ibu. Suwe nan kedua ayat 201. Itu Al-Quran Pak. Surah ayat 201. Senang dunia, bahagia akhirat, jauh dari neraka. Ini coba kita coba. Sajauh-jauh tabangnya bangang kamana turun. Kakubangan. Sajauh-jauh ulang poin merantau ke mana balik? Kampung halaman. Ayo dah Bapak Ibu. Contoh dek itu, air bayi bulan bayi. Salah satu ciri itu orang menangkau suku merantau Pak. Kakok madang dulu babua ke Malun lo merantau bujang dahulu kok di rumah ke Gunung Malun. Maka dek itu orang Minang ada normal bayi pulang Basamo. Contoh Bapak Ibu. Berantau kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh pulang Basamo. Kau contoh Bapak Ibu. Gatiko perantau kita yang Payakumbuh 50 kota pulang Basamo. Lain kasawalinto balik. Lain kalinto pulang. Tak Bapak Ibu. Ke kampung halaman kita 50 kota Payo. Nah, ini waktunya. Awak di dunia aku merantau. Kayak merantau kita nak kok. Dak selama-lama kita di dunia aku ada sabun tel. Sabun tel sampai dino sampai sampai mati. Tadilah banyak kita umumkan saudara-saudara kita, dulsana-dulsana kita, jemaah-jemaah kita, nalang pandai kita. Mudah-mudahan mana tampil terbaik di sisi Allah. Amin.
nan laki-laki dia gelar almarhum nan padusi almarhumah sacara umum dibilang namo semandiang. Ya gitu Pak. Itu bukti lek kita awak di dunia ko dak selama dos sebontel. Gampang kita nan sabananyo besok di akhirat. Kayak nak apa Ibu? Kajian akhirat tompek duonya. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilanjutkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Bapak Ibu, nan mana pilihan kita surga neraka? Pilihan kita surga Bapak Ibu. Orang yang normal, orang yang waras, naledak kone talioki cie, agak itu dapat. Pasti ingin masuk surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarkan orang benci, asalkan Tuhan sayang. Buanglah rasa dendam, timbulkan. Nah, Bapak Ibu, cito-cito awak masuk surga. Maka awak cari as-sholah miftahul jannah. Sholat anak kunci surga. Kunci surga tu sholat. Kok punya anak awak, punya cucu Bapak Ibu nan padusi, dia kira namanya miftahul jannah tu ancak tu Pak. Anak kunci surga. As-sholah miftahul jannah. Sholat anak kunci surga. Apa makna dek itu Bapak Ibu? Jauh panggang dari api. Cito-cito masuk surga, ingin dikumpulkan di Allah dalam surga. Tapi kalau dah nama sholat, dah nama sembahyang, jauh panggang dari api. Waktu di dunia, tapi Allah sembahyang. Besok dah masuk surga, tapi masuk ke dalam neraka. Diazab besok di Allah, dipanggang besok di Allah di dalam neraka. Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Mohon maaf Bapak Ibu. Lah banyak kamu nyampe ayat itu kono Pak. Hah? Alhamdulillah kok lain Pak. Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Ayatnya pendek Bu, dak panjang do Pak. Mohon maaf. Kok menapal dek itu ayat ko, silakan beko dicari Al-Quran, silakan beko dihafal, silakan beko dipahami. Masalakakum fi sakor. Ditanya besok di akhirat uang yang masuk neraka sakor. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami ketika itu tidak mau sholat. Dulu kami ketika itu tidak mau sembahyang. Berarti orang yang tidak mau sembahyang besok masuk ke dalam neraka. Besok masuk ke dalam neraka. Kita cari Al-Quran Bapak Ibu. Jangan kita tidak sholat. Jangan kita tidak sembahyang lain, sholat wak lain, tapi lalai. Masih dicap oleh Allah masuk ke dalam neraka wain. Fawailul lil allazina hum an salatihim, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lain sembahyang lain, lain sholat lain, tapi lalai masuk ke dalam neraka wail. Untuk itu Bapak Ibu, kini awak diajak waktu di Allah, diajak kesempatan di Allah, kita pagunuan untuk memperbanyak ibadah, amalan soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah bersumpah demi waktu demi masuk. Wal asri demi masuk kepada Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dengan iman yang ada dalam dirinya mengerjakan amalan-amalan soleh. Insyaallah Bapak Ibu,
Kegiatan kita yang laku tendek kita sekali di mau boleh lagi. Tapi betul tak Pak? Sekali dalam 2 pekan, sekali dalam 2 minggu. Pengajian itu baik di masa di awal ini ko ataupun kita gilirkan kemanapun tempatnya. Insya Allah itu bernilai ibadah. Yakin kita Bapak Ibu. Amin. Sakete apapun naneloku kita kerajuan adu balik ya Allah. Bamai yang mal miskola zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Elok kita kojon walaupun ketek zakudang zarah. Aduh balik ya Allah. Sebaliknya pun model itu Bapak Ibu. Buat kita kojon walaupun ketek zakudang zarah pun aduh baliknya oleh Allah. Elok dibalik dengan elok, buruk dibalik dengan buruk, dan itu akan kita pertanggungjawabkan. Tadi Bapak Ibu, kitalah membaca ayat Allah. Salah satu kita baca surah Yasin. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Banyak pelajaran iktibar, banyak ibro yang bisa kita ambil dari surah Yasin Bapak Ibu. Coba lihat surah Yasin ayat 65. Al-yawma naqimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Nah, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mengecekkah kami tangan mereka, jadi saksi kepada kami kaki mereka. Apa yang pernah mereka pakai kaki kuibit itu dia. Al-yawma naqimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kini Bapak Ibu, awak kan hidup ini kok. Mulut kita kan mengecek Bapak Ibu. Alat mengecek jo kawan jadun sana untuk komunikasi namo. Tapi ada waktunya besok mulut kita kok dikunci di Allah di yaumul hisab. Kaki ko masing-masing kita dihisab, dihitung. Ada besok yaumul mizan ditimbang. Kaki ko tu Bapak Ibu mulut kita dikunci. Siapa yang mengecek? Mengecek kaki ko tu tangan. Tangan besok mengecek. Kaki menjadi sosi. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita pakai, kaki ko di jati dunia. Ingat, dunia beda jo aki. Kini kita di dunia kok permainan selah gurau. Nah nelok bisa jadi buat, nan buat bisa dikatakan nelok. Kayak model itu Bapak Ibu. Sama bentua mamola botong, itu botong Bu. Botong tuh bambu Pak. Oh sama, pesanku kok bambu Pak sebenarnya. Bapak dipijaan, nanti diangkat, model itu kita wala botong lah Pak. Nanti diangkat, nanti dipijak, itulah perumpamaan dunia, permainan Joseda Gurau. Ye ditokan, ye dizolimi, nanti dibela. Tapi di akhirat tak bisa. Alaihissallahu bi'ahkamil. Dialah Allah yang menjadi hakim seadil-adilnya. Allah besok di yaumul hisab, Allah besok di yaumul mizan menjadi hakim tunggal. Tak sama dia pengadilan di dunia ini dong. Tiba di mata tak bisa dipijangkan, tiba di parit tak bisa dikompian hitam, dikatakan hitam nanti dia dikatakan putih. Maka Bapak Ibu, tidak ada di antara kita bisa yang akan dirugikan walaupun sedikit. Sebab yang disaksi Allah. Allah menjadi hakim. Allah besok yang menghakimi kita, menjadi saksi yang bertutup anggota badan awak. Tangan awak bisa mengecek, kaki menjadi sosi. Bapak Ibu mohon maaf. Kok lainan elok besok dikecek di tangan kita, alhamdulillah. Ya Allah, betul ya Allah. Kok tanganku dulu ya Allah, kodok manjau ayu. Ale tahu jauh ayu, kok sedih tahu. Kodok mampi ayu. Kodok tanganku dulu malenggang ke mansoli ya Allah. Kodok kue kegiatan majlis taklim ya Allah. Kodok kue yasinan ya Allah. Sering menghubungkan silaturahmi ya Allah. Kalau lain mode itu besok kecek tangan dipersaksikan di kaki kita, alhamdulillah. Tapi sebalik Bapak Ibu, contoh kecek tangan tuh, buat ya Allah, kok tanganku dulu nan botang ya Allah, tapi sudah dah umurnya bayu deh ya Allah. Nah, contoh Bapak, kok buat itu kecek tangan sudah lepas ya, hah? Ya Allah, buat ya Allah, kok tanganku dulu ya Allah nan manai, nah ya apa hah? Kok tanganku dulu nan manai labor ya Allah, aku tanganku dulu nan manai apa leh? Apa kok? Nah, kita banyak Pak. Naik lado, naik kantang, naik bawang, naik kacang segala macam. Kok model itu bisa kecek tangan? Na'udzubillah min.
Maka Allah sampaikan ke kita Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah ke Allah, bertakwalah ke Allah. Dan hendaklah sajo diri mainye manguneng-nguneng. Itu Bapak Ibu manguneng-nguneng. Apa yang lanyo persiapkan untuk hari besok? Kini apa itu Pak? Minggu. Kalau bahasa itu ayokok. Ayahat. Ayokok ini aku ahad minggu. Besok hari apa? Hari Senayan. Mukasi ilai hari besok tu hari Senayan. Kini awak minggu besok hari Senayan. Surah Al-Hasir ayat 8 boleh itu Bapak Ibu. Mukasi persiapan tu hari besok tu bukan lagi sesudah ini secara dunia. Apa lomak sambil besok pagi, nanti orang dulu Pak. Tapi bukan itu mukasi. Persiapan tu hari esok itu adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah akan. Janganlah mau disanjung-sanjung, bangga digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Tiba masanya insaflah diri. Selimut putih. Tinggallah semua yang dikasihi, berbakti hidup di panjang zaman. Apa judul lagu Bapak Ibu? Salimut putih. Maka di situ rancak waktu ajaran agama awak Islam. Al-Islamu yaqdu wa la yuqla alaih. Islam itu tinggi kata Nabi. Islam itu rancak. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rancak daripada agama awak, agama Islam. Kalau lah mati kita Bapak Ibu, baik kita laki-laki, baik manusia, baik orang kayu, baik orang mansai, yang dibawa salimut putih pambalui, yang dibawa salimut putih pambalui padan, yang kan menjadi kawan, jadi sahabat sejati. Itulah amalan kita bisa amalan masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, alhamdulillah mulai sejak tadi pagi sampai siang ini kita masih tenang dalam masjid, dalam rumah Allah. Minta kita ke Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kegiatan kita mulai dari tadi pagi, mulai melangkah kita dari rumah di tempat masing-masing sampai besok kita balik ke tempat rumah masing-masing, dicatat oleh Allah sebagai amalan-amalan soleh. Amin ya Rabbal. Waktu Islam, bila kehadiran kita majlis taklim, bila kehadiran kita yasinan, bila kehadiran kita ke rumah Allah ke masjid, dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh. Kalau kita niatkan hanya untuk innama a'malu binniyat, innama likulli imrin ma. Segala sesuatu tergantung niat. Allah akan membalik apa yang diniatkan. Untuk itu Bapak Ibu baca lihat, mulai melangkah tadi dari rumah masing-masing, dari dompet, pakai kaki kiri atau kaki kidul? Kiri. Pakai kaki kiri atau kaki kidul? Pakai kaki kanan, ayo dapat. Pakai kaki suwok, kaki suwok. Pakai kaki suwok, tak kaki kidul do pakai dua. Pakai kaki suwok. Lalu kita berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata. Dengan nama Allah aku bertawakal. Dengan nama Allah berserah diri. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Arti Bapak Ibu, kita syaratkan Allah dalam kegiatan kita. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkahi Allah. Boleh berkah Bapak Ibu, lahir doa ya Allah, insya Allah bernilai ibadah. Maka kecil Allah penuhi janji kita ke Allah,
baru Allah tu akan memenuhi janjinya ke kita. Kita pas singkit saja Bapak Ibu lah jam 2:26. Apa janji Allah ke kita? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil bahasa kiro copek-copek bagoge-goge dak bisa debu encik lu ada bisa udah itu kan kita biasa tanya mana itu Pak encik lu tinta ambek cap warna aja dengan tiga itu Pak. Nah maka untuk bertobat lagi pada itu bersegera mengharap ampunan rahmat dari Tuhanmu. Surga Allah itu sangat luas. Seandainya disatukan luas langit ke bumi, itulah gambaran luasnya surga. Tapi ingat, tidak satu orang bisa masuk surga, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh yang beriman, takutlah Allah sebelum takwa. Bertakwa kalau sebelum takwa, jangan mati kecuali agama Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kini kita hadir bersama-sama di masjid, berkumpul kita bersama-sama di rumah Allah. Mudah-mudahan esok di akhirat dikumpulkan pula kita bersama-sama di Allah di dalam surga. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ibarat orang pada ngumpul konang kumpul lalu dilipet lalu dipatigo, kok digontang namanya panjang ini waktu segala macam, sabon telai waktu zuhur akan masuk. Kita Bapak Ibu, jadi dipuntel nang singke dia biasa sajonan pagunung. Apa Bu? Masuk sunat rojak di agi nah. Rajab awak mulai patang Pak. Nah, patang mulai rojak. Mudah-mudahan yang kita inginkan Bapak Ibu, mudah-mudahan serentak lah. Kalau petang kan serentak Pak. Apa kok sih ya? Serentak awak apa ini Pak? Rajab, sudah Rajab? Sudah Saban? Nah, artinya Pak serentak awak enggak? Tahun petang dia serentak? Enggak. Tahun petang dia serentak? Enggak. Tak serentak enggak? Nah, maka Bapak Ibu yang awak inginkan itu seren. Jadi kalau waktu lihat tanggal 1 Saban ada orang ngecen petang. Nah, Itu Rajab. Rajab Saban dulu ya, Rajab. Nah, sudah Rajab Saban, sudah Saban Ramadan. Maka yang kita inginkan Bapak Ibu ke serentak wala. Jadi kalau ada kita nanti puasa Rajab petang mulainya tanggal 1. Berarti ini nah, jadi mudah-mudahan bisa serentak Saban Pak. Serentak Saban serentak Ramadan serentak Rayo. Rayu. Aku yang awak inginkan serentak Ramadan, serentak orang rayu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikut nan awak inginkan dan ikut bisa kita lakukan secara bersama-sama. Sobok samu jalan tadi, ambil contoh karena sudah ambil tua karena menang. Tahun ke tahun termasuk tahun petang, dah samu dengan Bapak Ibu. Maka untuk kedepannya minta kita, tentu kawan yang di duluan selangkah di tinggian saran tiang. Siapa yang dulu selangkah di tinggi saran tiang mukasutnya pemimpin. Ayo serentak itu nah. Jadi kalau kita yang kapuasa silakan Bapak Ibu sampai kita selanya bersombong dan Ramadan amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu Pak Bojo Beko. Apa Bu? Sudah rojak juga lagi. Sehari 2 hari sampai 3. Kemudian kita akan turun dari itu syarat. Lokasi boleh karena yang bisa turun. Mau saya untuk orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.